Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Harta Sejati. Renungan oleh Romo Albertus Serwanta, Okar. Sahabat Cafe Rohani, sebagian orang menganggap bahwa harta benda di dunia ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Karenanya terjadi pertengkaran saudara karena harta. Tidak bertegur sapa, bahkan mereka tega membunuh juga karena harta. Ada pula yang menggunakan segala cara untuk mengumpulkan harta. Orang menggunakan harta yang mempunyai nilai ekonomis itu untuk mencapai keinginan yang lain. Misalnya, kaum berduit bisa merebut kekuasaan secara lebih mudah dengan membeli suara pada pemilihan politis. Memang, ekonomi dan politik itu suami istri. Mereka yang berkuasa secara ekonomi biasanya juga sangat menentukan dalam bidang politik. Begitu juga sebaliknya. Sejarah dan pengalaman menunjukkan bahwa agama juga digunakan untuk memperoleh harta ekonomis dan politis. Maka jangan heran kalau mengetahui ada kaum kaya dan berkuasa berkolaborasi dengan tokoh dan institusi agama demi mempertahankan hartanya itu. Mereka tidak segan menciptakan kerusuhan dan konflik untuk menyembunyikan akal bulus itu. Tapi semua harta itu akan lenyap bersamaan dengan akhir hidupnya. Pemiliknya tidak lagi berkuasa atas hartanya. Hartanya pun tidak bisa berbuat apa-apa baginya. Berbeda dengan harta rohani yang bisa dibawa sampai mati, bahkan lebih bermanfaat setelah manusia wafat. Santo Paulus menunjukkan harta itu. Dia telah berjuang keras dalam hidupnya untuk memperoleh harta itu. Caranya dengan setia menghayati hidup untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus, sang kehidupan yang menganugerahkan hidup abadi dan bahagia.
Dia melakukan semua itu karena terdorong oleh ajaran Yesus yang kita baca dalam Injil hari ini. Di sana, Tuhan Yesus mengajar supaya orang mengumpulkan harta surgawi yang bernilai abadi. Jangan sibuk mengumpulkan harta dunia yang akan dimakan ngengat dan pada akhir hidup tidak akan bermanfaat. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.